Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Pagi hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan belajar tentang istiqomah dalam memperbaiki diri. Kalau di judul kemarin dituliskan istiqomah saja. Istiqomah dalam memperbaiki diri. Di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Yang saya inginkan adalah perbaikan. In uridu illal islah. Yang saya inginkan tiada lain hanyalah kebaikan, perbaikan. Mastata'tu, sedapat yang kami usahakan, sedapat mungkin kami mengusahakan, kita mengusahakan mana kita bisa menjadi baik atau lebih baik. Itu kira-kira gitu. Kemudian wa ma taufiqi illa billah. Tidak akan mungkin kita bisa melakukan perbaikan diri, istiqomah memperbaiki diri, kecuali atas taufik Allah. Taufik itu bukan sekedar petunjuk, sekaligus pertolongan Allah. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, datang ke sini tadi, tiba-tiba datang dari rumah ke sini atau ada berjalan dulu. Kira-kira begitu. Jadi kita ke sini semua itu atas kemampuan, karena kita ada tenaga, karena kita ada sarana untuk menuju ke sini. Tenaga dan sarana semua ini semuanya adalah karunia, izin, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kira-kira begitu. Oke, maka bunyinya wa ma taufiqi illa billah. Kemudian alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, dan aku senantiasa bertawakal kepada Allah, yaitu memohon pertolongan dan berserah diri kepada Allah. Kemudian dan aku senantiasa unib. Unib itu artinya taubat, kembalinya kepada Allah, memperbaiki diri juga karena motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulangi, motivasinya karena Allah. Nah, ini pengantar kita dengan judul bahwa hari ini kita akan istiqomah untuk memperbaiki diri. Ini perlu kita catat. Satu, memperbaiki diri itu dari apa? Dari jelek menjadi baik. Itu namanya memperbaiki diri. Yang kedua, kalau sudah baik, maka tetap memperbaiki diri. Dari baik menjadi lebih baik. Nah itu baik kira-kira. Pertanyaannya, apa ada manusia yang sudah paling baik, tidak perlu memperbaiki diri? Tidak ada, kecuali Rasulullah Muhammad SAW, para nabi yang itu memang sudah dipilih oleh Allah, kehidupannya itu adalah kehidupan yang memang sudah maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Settingnya itu memang. Tapi kalau untuk kita secara umum, manusia ini adalah orang-orang yang masih buruk. Karena buruk jadi harus berubah, memperbaiki diri menjadi baik. Atau sudah baik macam kita sekarang yang ada di sini, insya Allah Bapak Ibu semua ini sudah baik, tinggal mak mano lebih baik. Oke, jadi clear. Ini dulu. Ini bahasan kita, judul kita pada hari ini. Yang pertama, yang pertama, memperbaiki diri menjadi baik, menjadi lebih baik, itu adalah fitrah. Ulangi, menjadi baik dan menjadi lebih baik itu fitrah. Sekarang saya tanya, kita galo-galo ini seneng enggak dengan kebaikan? Apa senang dengan kejahatan? Senang kebaikan. Senang enggak kita lihat berita di TV itu? Mohon maaf nih, berita di TV itu kadang serem-serem banget. Ada berita perampokan, penjamretan, pembunuhan, berita pertengkaran, berita korupsi, berita
musibah, kesusahan segala macam, berita tentang ya berbagai hal, pokoknya yang ribut-ribut, yang jelek-jelek itu saya secara pribadi dan keluarga itu saya lebih senang kalau nonton TV itu nonton hiburan. Sudah jelas namanya hiburan, berarti ada yang serem-seremnya? Nggak ada. Nah itu jadi itu karena nonton berita begitu tuh rasanya tiap hari kita dicekoki, dimasukkan berita-berita yang negatif. Nah ini fitrahnya kita, ulangi, fitrahnya manusia itu senang yang positif, yang bagus. Jadi senang yang tadi saya ngomong, saya lebih senang nonton hiburan-hiburan ketimbang ya nonton TV yang isinya serem-serem, kan kayak begitu. Itu fitrah. Jadi kalau gitu kita semua fitrah juga senang dengan yang baik. Contoh lagi, fitrah lagi nih misalnya. Senang enggak kita dengan yang akor macam ini, kita akrab seperti ini? Apa kita senang sama yang kita agak jelit-jelit dikit, agak apa dia atau bermusuhan? Senang enggak kita dengan orang yang merengut atau dengan orang yang senyum? Yang mana? Senyum. Nah, itu fitrah. Jadi ulangi, berubah, memperbaiki diri adalah Allah. Barang siapa hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Ulangi, hari ini sama dengan kemarin, rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, disebut dalam hadis mal'un, tercela, terlaknat. Ini kalau hari kemarin, itu seperti itu. Nah, sekarang Rasul menyebutkan hari ini mesti lebih bagus dari hari kemarin. Ayo kita lihat, kita ingat kemarin aja lah. Kemarin hari apa? Sabtu. Coba. Hari Sabtu kemarin saya ngisi pengajian Isra Mi'raj ibu-ibu siang kemarin, siang di Ken sana, Jalan Nurdin Panji sana tuh. Baliknya kan itu agak hujan-hujan gerimis sedikit. Baliknya macet. Mau lurus lewat Taman Kenten macet. Saya putar balik lewat simpang Skip yang depan kita ini. Yang Skip ini. Macet juga. Terus kemudian muter masuk ke Jalan Lebak Murni, kesasar. Lala mau tidak masuk situ. Balik lagi, muter lagi, ke Skip lagi. Akhirnya saya lewat ke Sudirman, ke Basuki Rahmat, terus Sudirman. Sampai Sudirman, sampai Caritas, tidak macet. Cinde, macet lagi. Itu kemarin. Nah hari ini tidak tahu aku. Intinya seperti itu. Kemarin boleh kita ada kemacetan, kesulitan, keburukan, tapi hari ini harus ada kebaikan, kelapangan, ya, seperti itu kan, dan seterusnya. Maka kata Rasul, hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin, rugi. Hari ini lebih jelek dari kemarin, itu kita disebut terlaknat atau tercela. Jadi memperbaiki diri adalah fitrah. Itu dulu pengajian kita. Dalil pertama, memperbaiki diri adalah fitrah. Bahasa kita mudahnya, semua orang setuju untuk memperbaiki diri. Ada tidak orang yang ngomongnya, tidak usahlah aku nak dibaik-baikkan, biarlah mak ini baik, biarlah mati baik. Ada nama itu? Nah, kalau ada yang mak itu berarti orang ini putus asa. Oke. Maka kita memperbaiki diri itu adalah hal yang fitrah. Yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qaddamat lighad itu mempersiapkan untuk hari esok. Artinya untuk hari esok kita harus lebih bagus. Siapa yang harus lebih bagus?
Wal tangdur nafsun, harus melihat pada diri sendiri. Jangan memperbaiki itu, lihat orang lain. Itu namanya komentar. Contoh, Bapak Ibu datang ke masjid ini, kita pengajian pagi ini, itu terdorong karena ingin supaya punya ilmu, supaya punya pemahaman, atau karena cuman jingok wong lain juga ngaji, kita ngaji juga. Yang mana nih kira-kira? Karena ingin punya pemahaman, punya ilmu. Itu namanya sibuk dengan diri sendiri. Maksudnya menyibukkan bahwa kita dulu. Jadi memperbaiki itu mulai dari diri sendiri. Itulah dalilnya wal tangdur nafsun. Kenapa? Yang paling dahsyatnya begini. Dulu kita lahir sendiri atau rame-rame. Walaupun anak kembar kan lahirnya sikok-sikok, apa langsung brojol duo. Nah, sikok-sikok. Jadi lahir juga sendiri. Dan suatu saat nanti, kita misalnya yang suami istri atau yang bapak anak atau siapapun lah gitu kan. Kalau kerabat kita meninggal, apa kita juga pingin juga, udah saya sekarang dikuburkan juga, kan tidak? Maka hidup juga sendiri, lahir sendiri, mati juga sendiri. Tinggal nanti kesendirian kita itu senantiasa ternyata wahuwa ma'akum aina makum. Dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun kamu itu selalu bersama dengan Allah. Kita tidak pernah sendiri karena Allah senantiasa berkawan, mengawani kita, mendampingi kita. Ini luar biasa, subhanallah. Jadi yang kedua, memperbaiki diri itu mulai dari diri sendiri. Kalau sudah diri sendiri, yang kedua siapa? Di Al-Quran dikatakan di surat 66 ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum. Baru kepada keluarga. Jadi jangan muluk-muluk. Contoh nih, mohon maaf nih. Ada enggak sekarang ini orang mau jadi pejabat atau sudah pejabat, itu omongannya apa? Saya akan membawa bangsa ini, saya akan membawa daerah ini, saya akan membawa masyarakat menjadi lebih bagus, lebih apa ini. Itu kira-kira omongan itu muluk-muluk atau enggak? Muluk-muluk. Kenyataannya mana nol? Tidak ada. Atau kenyataannya lebih banyak malah justru minta dilayani. Bener gak ini? Kalau ada pejabat di jalan benak dilayani. Kalau ada pejabat lewat di jalan kita harus minggir kan? Ada yang ngawal tuh, wing, minggir. Kamu rakyat. Itu nggak tepat. Yang benar itu adalah kalau mau jadi pejabat itu harus melayani yang dipimpinnya, melayani rakyat. Tapi untuk seperti itu harus ngerti dulu. Memperbaiki diri, memperbaiki keluar. Kalau masih sibuk memperbaiki diri, sibuk dengan keluarganya, mau sibuk untuk ngurusi rakyat, bisa enggak? Enggak bisa. Nah itu kira-kira begitu. Jadi ulangi, yang kedua memperbaiki diri itu mulai dari diri, baru kemudian nanti kepada keluarga. Dan setelah itu baru kalau memang masih memungkinkan punya kemampuan segala macam kepada masyarakat. Contoh, mohon maaf nih, saya kan ngisi tausiah sekarang ini, dakwah. Pasti ibu bapak ini pasti nanya, apakah saya juga sudah mengajak apa tadi? Keluarga. Benar. Saya ini saya sampaikan saja kebiasaan kami sekeluarga. Udah saya bimbing dari awal. Dari anak-anak masih kecil, misalnya contoh yang laki-laki, kalau subuh itu saya bangunkan, ya namanya anak masih kecil. Dulu masih kecil nian, umur belum setahun juga saya ajak ke masjid. Dengan cara dia apa? Pakaiin pampers, gendong. Nih nanti kalau sholat, saya tetap gendong. Seperti itu. Dibiasakan, supaya dia punya memori. Walaupun nggak usah nak diajarinnya, anakku bangunlah, masih oek-oek, masih gitu kan. Tapi artinya masih kecil, ajak be. Lama-lama ingat. Sampai hari ini punya kebiasaan anak
masjid. Karena kami yang nomor 1, 2, 3 tuh laki-laki. Jadi mulai dibiasakan. Begitu caranya mendidik, begitu caranya memperbaiki keluarga, kira-kira begitu. Kemudian setelah mereka mulai bisa beranjak, mulai diajari baca Quran dan sebagainya, diajari zikir. Dan sekarang setelah mereka dewasa, kita ajak zikir. Tentunya ini tadi, itu ada. Anak saya ngantar saya ke sini, di perjalanan kami zikir. Zikir ma'thurat, zikir pagi dan petang. Zikir paginya cukup lama, sambil berjalan zikir, hafal. Saya ajak juga sambil berjalan, waktunya masih ada, baca 1 surat, surat Yasin, sampai selesai 83 ayat. Kan begitu. Itu namanya murojaah, sambil hafalan. Begitu. Jadi ulangi, memperbaiki diri itu mulai dari diri kita, kemudian keluarga. Itu baik dulu. Kalau bisa memperbaiki orang lain, syukur-syukur. Nah, saya yang sering berdakwah ini, yang sering ngomong ini, saya nggak berani ngomong kecuali kami sudah melakukannya. Kami sudah mendidikkannya kepada keluarga. Jadi apa yang saya ceramahkan untuk Bapak Ibu ini sudah saya sampaikan, saya bimbingkan kepada keluarga kami. Nah, itu caranya seperti itu. Nggak usah muluk-muluk dulu, gitu. Nggak usah muluk-muluk, ini belum apa-apa sudah ngomong, pantas tak aku jadi wali kota, pantas tak aku jadi gubernur, pantas tak aku jadi presiden. Tahu-tahu begitu jadi presiden, gubernur, wali kota, kerjaannya nggak ngerti mau ngapain, mau segala macam. Wong ngurus diri keluarganya aja belum, kan kira-kira begitu. Ini kaidah perbaikan. Selanjutnya, jadi sudah berapa tadi? Yang pertama tadi, memperbaiki diri itu adalah fitrah. Yang kedua, ya, bahwa atau berbenah atau memperbaiki diri itu adalah fitrah. Yang kedua, mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, baru ke keluarga, dan kemudian kalau itu ke masyarakat boleh. Nah, kemudian sekarang kita memperbaiki diri itu dimulai dari muhasabah. Dari muhasabah, evaluasi diri. Jadi contoh begini, kalau ini mau diperbaiki, maka harus tahu dulu. Misalnya contoh, kalau misalnya ini handphone ini rusak, baru diperbaiki, kan gini. Kalau handphone tidak rusak, tidak perlu diperbaiki. Maka harus dimuhasabah, dilihat dulu, rusak apa tidak. Sama dengan kita. Apakah kita ini, pertanyaannya ada dua ini. Nih, rusaknya diri kita ini ada dua ini. Saya kelompokkan ada dua nih. Satu adalah berdosa. Kedua adalah kurang atau tidak bersyukur. Dua ikut itu, Sekarang pertanyaan ini semuanya udah tercakup di situ. Pertanyaan saya, kita muhasabah. Apakah kita ini semua punya dosa? Nah, berarti kalau itu perlu memperbaiki. Yang kedua, apakah kita semua ini masih tidak atau kurang bersyukur? Ya sudah, kalau itu perlu. Tapi kalau kamu tadi jawab, kami tidak punya dosa lagi, dan kami sudah bersyukur setiap saat, maka pengajian ini saya tutup sampai di sini. Demikianlah. Nah, ini paham, nah kira-kira? Ya, itu muhasabah. Jadi muhasabah itu melihat itu. Coba kita lihat. Saya terbayang, saya mau tidur, ya, sudah wudhu dulu, kemudian berangkat tidur, baring ke sebelah kanan. Ya, sebelum bismika Allah ya, bismika amut, saya bayangkan dulu. Tadi sehari ini ngapain aja? Oh ya Allah, sehari tadi marah sama mahasiswa. Tadi kita sebel banget. Tadi kita begini. Oh rasanya. Segala begitu. Itu muhasabah. Itu belum lagi bayangkan. Oh diingat selama berapa tahun dan sebagainya. Hidup kita itu macam mana? Itu semua di muhasabah. Pasti dua cuman ada. Satu adalah apa tadi? Ada dosa. Kedua kurang atau tidak bersyukur.
syukur. Ibu-ibu bisa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad SAW itu Rasul di sana di dekat Sidratul Muntaha sana, ada dekat sana, menyaksikan banyak perempuan masuk neraka. Kemudian nanya sama malaikat Jibril. Sebenarnya Rasul sudah tahu, cuman pertanyaan ini supaya kita ngerti. Kan gini, kalau Rasul langsung menyampaikan itu kan sepertinya kurang metode dakwahnya itu biasa we. Tapi kalau dialog itu kan luar biasa. Dialog. Jadi Nabi Muhammad nanya malaikat Jibril, Jibril, kenapa perempuan itu masuk neraka? Apa tidak sholat? Sholat dia Rasul. Nah, ngapo sholat tapi masih masuk neraka? Singkat cerita Jibril ngomong, kurang bersyukur sama laki. Nah, kira-kira begitu. Kurang bersyukur sama laki. Ini contoh nih. Sikok bela. Ya sikok bela. Fitrahnya perempuan berumah tangga itu masak atau GoFood. Ini sini. Atau GoFood atau apalah namanya. Ini terserah. Zaman sekarang suami sudah lapar. Istriku, engkau masak apa? Kayak dulu, gampang. Cut. Datang mamang-mamang bawa burgo. Ngasih burgo. Makan. Kira-kira salah tidak kalau ngomong, wah langkah sedapnya burgo ini. Pastilah yang makan itu cantik. Kira-kira tersinggung nggak ibu-ibu? Singgung kan? Nah, tapi kita balik sekarang ini. Istriku, aku lapar. Kata istrinya, suamiku, aku sudah memasakkan untukmu. Masaknya cuma pempek dos. Suamiku, ini pempek dos, ini cukonyo, dan ini aku. Lagi nak ngapo? Aku siap di sini. Kira-kira, bapak-bapak aku tanya, kalau ada bini yang mak itu tadi dibanding yang beli burgo tadi, seneng mana kamu? Kalau kamu seneng yang beli burgo tadi, gak normal kamu bercakap. Paham enggak ini? Jadi ini ya, tolong dicamkan nih, camkan ya ini. Sekali lagi. Banyak orang itu tidak bersyukur. Nih, contoh seperti kita sekarang ini, kurang bersyukur apa? Kamu nak ribut-ribut masalah negara ini, memangnya kita ini siapa? Kan ini? Bersyukur baiklah, ini kan sudah lumayan ini. Pacak bernapas, pacak ngaji ini bersyukur. Ini. Kita ini cuman sering salah itu, ngelihat orang tuh kayaknya enak, padahal nggak enak. Kalau tidak percaya, saya sekarang mau duduk di situ. Ayo siapa yang nak gantikan saya ke sini? Nian ini. Jadi kalau kamu lihat, alangkah enak Prof Yuwono itu ngisi pengajian, pecahnya lancar nian, ngomongnya, pecahnya materinya, ado ini dikasih contoh ini segala macam, enak nian, nanti kan? Aku juga pacak, maka mari kita bertukar tempat nih, nggak enak, itu nih, sama. Apakah saya juga enak misalnya posisi sekarang ini sebagai bapak ibu nak dengarkan ini? Yuk kita manusiawi baik. Kadang kan ada yang ngomong, mamang ini ceramah terus, ringam. Nah, gitu. Ini segala macam. Begitulah bersyukur itu. Tidak ada enaknya. Nak di situ dah enak, di sini dah enak. Tapi lihatnya ngelihat orang lain. Maka bersyukur itu ngelihat diri sendiri. Syukur. Kalau bahasa Inggrisnya sugar. Apa sugar itu? Gula itu manis atau pahit? Yang manis itu ngerasa uang lain yang manis atau kita yang merasakan manis? Maka bersyukur kita. Tolong mari kita bersyukur. Contoh ini sekarang ini.
sejelek apapun kita, bersyukur. Kita ini manusia. Amun ndak percaya, kamu mbek kucing. Kamu tanya, cing ganteng mana aku sama kamu? Nah. Tapi kucing itu akan ngomong, "Meong." Nah, nih, kata kucing itu, "Kamu." Nah, ini. Padahal kita dalam hidup ini sering diejek oleh kawan-kawan. Hei jelek, hei hitam. Ya, dan sebagainya. Itu diejek orang. Tapi kalau dibandingkan dengan semua makhluk ini, kita ini masih bagus. Itulah bersyukur. Jadi bersyukur itu tidak melihat kepada apa yang Allah berikan pada orang lain, tapi melihat apa yang Allah berikan pada diri kita sendiri. Itu bersyukur baru, luar biasa. Contoh misalnya, kita punya anak-anak relatif agak nakal-nakal misalnya. Mana cara bersyukurnya? Ayo. Ya, berarti ini langsung dipikir, ya Allah, Engkau telah memberiku anak-anak banyak pula misalnya kan. Dan anak-anak ini pecahnya nakal-nakal galau. Aku bersyukur ya Allah, berarti ini ada perjuangan aku untuk mendidik mereka. Begitu caranya. Kalau tidak bersyukur ngomong, ya Allah, kenapa engkau memberiku anak ini nakal-nakal galau? Matilah galau baik. Ini tidak mau itu. Bersyukur. Dan kebanyakan memang, mohon maaf, ini kejadiannya ini. Anak-anak yang nakal itu karena apa? Karena apa? Karena orang tuanya tidak mendidik. Maka doa di Al-Quran itu bunyinya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang nggak gitu? Ini yang doa ini anak yang baik atau anak yang jahat ini? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah ayah ibuku sebagaimana ya mereka telah berjasa mendidik aku, menyayangi aku sejak aku. Berarti kecilnya bagus tak dididik? Disayangi tak? Ada, saya kasih contoh. Ini udah banyak banget contoh. Tapi yang paling katakanlah yang cukup relevan sama kita sekarang, ada anak salah satu tokoh. Tidak usah aku sebut, kamu tahu pula ini. Ini tokoh nasional, bukan tokoh Palembang, bukan tokoh Basuki Rahmat Sukamto, bukan. Ini, tapi tokoh nasional. Itu ada anaknya lepas jilbab. Lepas jilbab. Kenapa lepas jilbab? Selidik punya selidik setelah tahu ternyata karena contoh ini logika mudahnya, Bang. Seorang anak perempuan pakai jilbab berarti disuruh apa? Ada dalil di Al-Qur'an. Menjaga diri, aurat. Menjaga aurat itu menjaga diri. Menjaga diri. Sementara orang tuanya tidak menjaga diri. Jadi protesnya adalah buka jilbab. Paham enggak? Kira-kira seperti ini maksudnya bukan paham wongnya siapa. Paham bahwa ini sekali lagi bersyukur itu adalah dari kita. Saya mohon maaf, tidak berani saya ceramah kecuali yang saya ceramahkan sudah saya kerjakan. Walaupun dikerjakan mungkin belum sempurna, walaupun masih ada salah, tapi saya sudah mengerjakan. Jadi contoh yang saya omong tadi ini, saya ngomong bahwa kita harus mulai memperbaiki diri dengan muhasabah. Tiap malam sebelum tidur saya muhasabah. Bahkan muhasabah saya tuliskan. Bapak Ibu, ada tidak nuliskan kita ini di rumah? Kan kita ini ada handphone, ada buku, ada tuliskanlah. Saya print itu, tuliskan ada. Muhasabah. Selama perjalanan hidup saya, umur saya sekarang 55 tahun ini, mulai dari ingat itu, bagi aku bulan Mei 55 tahun. Berarti sekarang 55 kurang 4 bulan ini. Lama ini kan. Lama enggak 50 tahun itu? Kita ngaji di sini ini sudah berapa puluh tahun? Nah, belum kan ini. Baru setahun lagi sudah caknya lamunian, prop nih. Lagi 55 tahun. Jadi ada muhasabah, tuliskan. Begini yang saya ingat, ini diingat. Itu namanya muhasabah. Saya berani ngomong sekarang di sini muhasabah karena saya sudah melakukan muhasabah.
muhasabah, terus muhasabah. Kemudian tadi saya ngomong mulai dari diri sendiri. Saya mulai memperbaiki diri sendiri. Bukanlah saya ini orang yang selalu baik, bukanlah saya ini orang yang katakanlah terus baik, tidak, tapi adalah orang yang ada jatuhnya, ada bangunnya, ada baiknya, ada jahatnya, maka harus mulai dari diri sendiri. Yang ketiga, tadi dari keluarga. Saya juga memulai begitu. Nah, jadi sekali lagi, mari kita mulai berbenah diri atau memperbaiki diri itu dengan cara muhasabah. Muhasabah yang paling bagus itu adalah menjelang tidur. Menjelang tidur. Karena kalau menjelang tidur kan tidak katik lagi nak ada aktivitas lain. Apa masih ibu-ibu nak main padel? Zaman sekarang jak gilo-gilo nih main padel ini. Aku tidak ngerti ini apa, tapi jadilah. Ya intinya muhasabah itu menjelang tidur. Menjelang tidur tidak ada lagi kepentingan. Tidak nak makan, tidak nak apa, maka muhasabah. Itu satu start. Yang kedua. Nih, setelah muhasabah, kita harus, di Al-Quran disebutkan begini, Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, di surat Ali Imran ayat 159. Fa'idha azamta, kalau kamu komitmen ini adalah komat kamit cari teman. Benar enggak? Bukan nih. Komitmen, komat kamit cari teman nih. Ya, bukan. Komitmen adalah punya rencana dan mau siap melaksanakan rencana. Itu komitmen. Contoh, rencananya kita akan puasa Ramadan kira-kira sebulan lagi. Dan sekarang sudah tanggal 22 Rajab ini. Berarti sekitar sebulan lebih dikit lagi kita masuk bulan Ramadan. Rencananya kita mau berpuasa Ramadan. Itu komitmen enggak itu? Maksud saya itu komitmen itu gini. Terbayang enggak kalau Ramadan, kasih aku rencananya Ramadan, enggak usah puasa. Nah, maka orang yang setelah muhasabah harus punya komitmen, punya rencana. Bapak Ibu, kita ini harus punya rencana terhadap diri kita. Kita dulu lah, enggak usah jauh-jauh. Apa rencana terhadap diri kita? Mohon maaf, kita ini akan selamanya ini atau tidak? Lama-lama menua dan seterusnya dan wafat. Ada enggak rencana itu semua kita? Punya rencana enggak? Mau ngapain? Rencana juga harus yang sesuai, jangan muluk-muluk. Contoh, kita sudah tua, umur 50 ke atas. Rencananya main bola seminggu 2 kali misalnya. Cocok enggak rencana itu? Kurasa mati di lapangan. Karena terjadi kekurangan oksigen. Maka rencana itu yang cocok, yang klop. Kalau sudah tua olahraganya apa, makan juga begitu. Ya, apa makan ini, sangrai jagung. Usia sudah 60-an ini. Kurasa nanti tidak jelas mana jagung, mana gigi yang copot. Nah, sama sebaliknya yang masih muda-muda ini. Yang masih muda-muda ini, itu ceritanya. Maka jangan sampai terlambat. Ini saya kasih contoh ibu-ibu. Ini kasus ada ibu-ibu. Ini senianan. Dia baru sadar. Setelah usianya hampir 40 baru sadar. Oh, ternyata perlu punya anak. Ternyata perlu punya anak. Tadinya sebenarnya udah gampang lah nanti punya anak. Tidak begitu. Rencana itu dari awal. Orang mau menikah, itu kata Rasulullah, tanamlah bibitmu kepada perempuan yang terbaik. Jadi waktu nak nikah itu sudah punya cita. Saya ditanya oleh jamaah, Prof, dulu Prof itu, saya secara keluarga aja lah. Saya anak ke-8 dari 9 bersaudara. Berarti banyak ada anak ayah aku nih? Banyak. Terus kata Rasul, hari ini harus lebih baik dari hari. Kalau kemarin ayah saya anaknya 9, berarti saya kalau lebih baik berapa anaknya? Nah, kan gitu nih ini. Itu jelas nih. Maka saya ditanya, Prof, dulu waktu
Prof mulai menikah, awal menikah dan sampai seterusnya itu ada ikut KB dah. Ikut. Saya menikah itu ikut KB, keluarga berencana. Memang keluarga berencana. Tapi lain KB-nya. Kalau keluarga berencana yang rame-rame itu ngomong 2 anak cukup. Laki perempuan sama saja. Itu kalimatnya enggak jelas itu. 2 anak cukup. Ya, 2 anak. Siko ngembikkan banyu. Siko mijiti. Ya? Nah, sementara yang masak siapa? Katik, berarti kurang. Nah, itu baik kira-kira. Yang kedua, laki perempuan sama saja. LGBT. Benar kan? Lanang seneng sama lanang, betina seneng sama. Beda. Kata Allah di Al-Quran, walaisa dzakaru kal untha. Tidak sama laki dengan. Sementara tentang berapa jumlah anak, yang penting doanya Robbi habli minas solihin. Jadi saya rencananya itu, maka saya luruskan. Ini luruskan, ini cara rencana. Jadi begitu saya menikah, itu sudah ketemu sama istri, ngobrol kami kan. Kita rencanakan keluarga ini. Nah, gitu kan. Sekarang umur kamu berapa, umur aku berapa. Umur saya 25, umur dia 25. Oke, sama 25. Terus dia nanya sama saya, karena dia bukan dokter, nanya sama saya. Perempuan tuh paling bagus melahirkan sampai usia berapa? Usia 35, saya bilang. Terus perempuan tuh bisa hamil kan 9 bulan. Jadi paling dekat melahirkan tuh setahun sekali, kan gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang kamu umur 25, sampai umur 35, ada berapa tahun ini? 10. Jadi kalau mau itu rencana kita berapa anaknya? 10. Nah, tanda tangan. Seret, 10. Kira-kira mah itu. Terus, bisa tidak lebih dari 10? Bisa. Asal lahir kembar terus. Nah. Cuman masalahnya adalah anak kembar itu ada ilmunya juga. Anak kembar itu biasanya kalau ada di keluarganya atau orang tuanya juga melahirkan anak kembar. Karena kembar itu biasanya sifatnya adalah genetik. Terkait dengan genetik. Jadi kira-kira begitu. Itu rencana. Dan kemudian itu rencana kami betul-betul laksanakan. Ya, artinya saya sama istri tidak pernah terpisah sejak menikah sampai hari ini. Kemanapun saya pergi, saya bawa. Saya pernah pindah tugas ke Jakarta, saya bawa. Pindah ke Bandung, bawa. Pindah ke mana Jambi, saya bawa. Kemana sih bawa? Kenapa? Supaya tadi itu beranak. Kalau jarak jauh kan mau anak beranak. Apa kirim pakai WA, apa ya? Kan tidak begitu. Ini kan karena ada enggak keluarga habis menikah pisah karena ada pekerjaan, ada proyek. Penting mana punya anak sama punya proyek, ya? Nanti setelah tua baru menyesal, tua dewek sepi. Kenapa ini? Mana anak-anak? Aduh, anak tetangga. Tidak baca dipinjam lama-lama. Paham? Jadi kita harus punya rencana. Ulangi tadi, setelah muhasabah kita harus punya rencana dan komitmen dengan rencana itu. Saya kasih contoh yang kami ini tadi. Maka setelah saya ngomong sama istri tadi, kita diskusi, maka kami komitmen untuk punya anak. Pokoknya dengan berbagai usaha. Ternyata tahun pertama istri tidak hamil. Tahun kedua istri juga belum hamil. Nah, mana kira-kira? Jadi sudah berkurang berapa tuh anak? 2. Dari 10 jadi tinggal 8. Misalnya masih 8 ini jago kan ini. Masih 8. Sampai ibu saya ngomong sama saya, "Nak, kamu kok belum punya anak nih? Apa jangan-jangan ada kelainan?" Nah, ini. Ya biasa kan, namanya ibu kan khawatir. Maka saya periksa, istri periksa. Itu senianan itu. Periksa ke dokter, istri periksa ke dokter kebidanan, saya periksa ke dokter androlog, yaitu almarhum Profesor Arsad. Dia ahli andrologi, ahli ilmu lanang, bahasa gitu. Saya periksa kepada beliau. Beliau waktu itu senyum-senyum, ngekek-ngekek. Hehehe, Yuwono. Belum baik. Wih, senang saya ngomong, belum baik. Coba kalau ngomong, Yuwono, tidak baca. Nah, kacau. Tapi Yuwono belum baik. Nah, setelah usaha mana-mana, tahun ketiga hamil. Tahun keempat hamil. Tahun kelima hamil. Tahun ke-6 kosong dikit. Tahun ke-7 hamil lagi.
Ya, tahun ke-8 kosong. Tidak ambil aja. 9 kosong. Tahun ke-10 hamil lagi. Ya, hamil lagi. Jadi terus ada yang keguguran. Jadi sampai usia 35 istri saya melahirkan 4 anak. Rencana tadi berapa? 10. Nah, begitu namanya keluarga berencana. Ado direncanakan. 4-4-nya kita didik dengan cara yang terbaik. Begitu punya rencana. Jadi jangan basing. Ini karena Ado yang datang ke aku. Dokter katanya. Anaknya tuh digeret-geret. Berobat ke saya dia. Anaknya masih umurnya mungkin sekitar 5 tahun. Itu. Digeret. Saya lihat dari jauh masuk ke ruang praktek. Bu. Anak siapa ini? Kenapa digeret-geret? Anak aku. Kok kejinguannya ibu tidak puluk sayang sama dia? Iya memang dia ini kebobolan baik dia. Nah, bayangkan. Kalau namanya kebobolan direncanakan enggak kira-kira? Sepak bola itu mau enggak orang kebobolan? Enggak mau kan? Maksudnya kita ini gawang kita kebobolan. Enggak mau sepak bola itu kan. Berarti kan enggak direncanakan. Rencananya kita harus menang. Harus bisa membobol gawang orang lain. Kan musuh kan. Tapi kalau diri sendiri enggak. Ini ada ibu ngomong begitu. Aku enggak pula senang sama dia ini. Kebobolan baik dia. Ya Allah. Berarti enggak punya rencana terhadap anak ini. Nah, tolong perhatikan, clear ini. Contoh, kita punya sekolah Islam ini. Kalau nyekolahkan ke sini juga seperti itu. Ada sekolah kan tempat kami juga, ada sekolah alam misalnya. Itu orang tua itu harus punya rencana. Saya kalau di sekolah tempat kami itu, saya suruh tanda tangan dulu. Nyekolahkan anak ke sini memang niat atau iseng bae, nak nitip. Kalau nak titip bukan di sini. Ada di mall. Di mall tuh ada namanya kid station. Stasiun anak-anak. Stasiun anak-anak itu artinya tempat nitip anak-anak main. Mandi bola. Apa lagi sih? Jelas main-main itu. Tapi bayar. Sih. Tapi kalau ke sekolah itu untuk didik. Masuk ke sekolah Islam kita di sini. Mau diajari ngapal. Ya, kemudian apa diajari ilmu fikih, diajari apa ilmu. Begitu masuk tempat kami juga diajari ini. Itu namanya rencana. Ini tidak banyak orang tua itu lebih sibuk dengan dirinya. Maka saya bilang sama orang tua, saya sedih waktu kapan itu ada pertemuan orang tua yang datang sedikit. Datang sedikit. Ya Allah. Jadi maksud kamu nyekolahkan anak itu untuk apa? Mohon maaf Bapak Ibu, normal belah. Kalau Bapak Ibu anaknya kuliah, itu yang terbayang apa coba? Kebanyakan orang anaknya kuliah yang terbayang apa? Oh nanti kamu bekerja, kamu ini dapat uang banyak, itu kan terbayangnya. Padahal bukan itu, lebih dari itu maksud saya. Jadi kita tuh nyekolahkan anak sampai kuliah itu dalam rangka supaya terbentuk ilmu pada anak ini. Kalau sudah punya ilmu nanti dia naik derajatnya. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kalau bekerja beda atau tidak? Orang yang berilmu bekerja pakai traktor, bikin traktor. Orang yang tidak berilmu bekerja pakai tenaga saja, pakai cangkol. Cangkolnya juga yang bikin wong lain kan gitu. Tapi kalau pakai ilmu, bikin traktor cepet enggak gitu. 1 hektar kalau pakai traktor berapa lama? Ya mungkin anggaplah sehari cukup, sehari. Tapi nyangkol sehektar berapa hari? Nah itu kira-kira begitu. Jadi beda, itu maksudnya. Jadi ilmunya itu adalah sebagai sarana wasilah. Kita mendidik anak ini sebagai wasilah supaya mendapat keridhaan Allah. Ya, wahai Allah, anakku ini begini. Contoh nih. Ada di Al-Quran dalilnya, saya kasih contoh. Di surat nomor 17. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Di surat 84, ayat 84. Setiap orang akan bekerja sesuai dengan kondisinya, bakatnya, bahasa kerennya. Contoh, anak kita dari kecil cerewet. Anak yang kedua dari kecil pendiam, beda enggak itu? Nah, ini kita sebagai orang tua harus mengarahkan. Nanti yang cerewet kira-kira kerjaannya
Jadi intel atau jadi penyiar? Kalau intel cerewet, mak mana kira-kira? Wih, sebenarnya saya ini intel loh. Mana ini? Terbongkar galo. Aku sedang mengamati orang itu begini. Terbongkar galo. Kalau jadi penyiar radio, bagusnya yang cerewet atau yang pendiam? Kalau yang pendiam, mak mana? Radio nih, tidak usah TV dulu. Kalau TV masih bisa lihat orangnya. Radio. Selamat pagi. Lamo nih. Ini radio apa? Tidak bunyi-bunyi nih. Para pendengar dimanapun berada. Ini siaran apa ini? Tapi kalau radio itu cuap-cuap langsung rame. Itu namanya bakat. Dan itu yang kita temukan pada anak-anak. Maka rencanakan anak itu sesuai itu. Jangan kendak kita. Seorang mahasiswa datang ke saya. Ya, itu agak katakanlah sedih. Kenapa? Kenapa sampai jadi macam-macam lah pokoknya. Ini dokter ini. Kenapa kamu begini? Aku sebenarnya tidak mau jadi dokter, Prof. Jadi mau jadi apa? Saya tuh paling senang, Prof. Mengotak-ngatik mesin, mengotak-ngatik apa. Oh, mestinya kemarin dulu tapi kata wong tua aku, dulu aku itu masuk ke dokteran tidak masuk, maka sekarang kamu mesti masuk. Jadi itu dendam lama. Dia udah jadi dokter, nyuruh anaknya jadi dokter. Sampai dia dibelikan mobil, ini anak ini kuliah dibelikan mobil. Suatu saat pernah ngantar saya. Aku ngomong, oh keren, masih mahasiswa kedokteran udah diberikan mobil. Dak seneng aku nih, Prof. Nah, dak seneng mana deh. Karena saya pinginnya kalau kuliah di teknik, tapi kalau di teknik tidak dibelikan mobil. Kalau kedokteran saya baru dibelikan. Nah itu namanya memaksa. Saya contoh, saya dari kecil ya nak, tapi orang tua saya kan petani. Orang tua saya nggak ada diskusi kayak gini. Tapi saya sendiri batin. Waktu SD ada lomba dokter kecil. Kira-kira aku masuk nominasi tidak? Jawablah, tidak apa-apa, tidak singgung. Jawabannya tidak. Mama nak masuk nominasi. Sepatu butut, kadang-kadang bersendal, lebih banyak bersendal. Celana ditampel lah. Ya petani biasa lah kan. Badan apa? Bahasa zaman dulu busik, tahu busik? Bukan busik itu yang agak ini. Bukan karena tidak mandi, itulah karena sabunnya kurang. Itu nak lomba dokter cilik jadi utusan kira-kira mana? Langsung kalah dak? Saya masih ingat tetangga saya yang jadi dokter cilik. Wong kayo, badannya putih, bersih, memang kan rapi gitu ya. Diantar berkendaraan ke sekolah, kami jalan kaki, SD namanya ini adalah kendaraan dia kan. Nah dia ikut lomba dokter cilik, maka kemudian menang sekecamatan itu. Ya wajar. Nah saat itu kira-kira pertanyaan saya, terbayang nggak saya mau jadi dokter? Enggak. Ternyata tamat SMA saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Kemudian saya mau ke sana enggak punya uang. Ayah saya sudah meninggal itu. Udah lama saya waktu masih SD terus mau SMP ayah saya meninggal. Akhirnya saya dibilang oleh kakak saya di sini, "Dek, pergi aja ke Palembang. Ya, kalau mau kuliah nanti ke sini, tapi kamu harus bayar sendiri kuliah. Tapi kalau tinggal boleh tinggal sama kakak karena kakak ada rumah. Kakak pekerjaannya cuma guru kakak saya. Kalau biayai kedokteran tidak sanggup, tapi kalau kamu tinggal makan sama aku lajulah." Nih. Maka saya ke sini. Nggak diambil yang IPB, saya ke sini. Kemudian saya tinggal sama kakak saya, makan minum dijamin dia, tapi kalau nak kuliah harus bayar sendiri. Maka saya ikut mulai bekerja juga, ngisi bimbingan, tes segala macam itu. Kemudian saya tes, mikir waktu tes itu, apalah ini nak ngambil apalah jurusan ini kan. Nah, terus habis itu dilihat nilai aku ini besar. Saya termasuk ranking umum di SMA kan. Jadi kemudian saya mikir, sudahlah. Kalau Jingok Mak itu ya anak muda namanya kan. Anak muda. Mana jurusan yang paling sulit di sini nih? Ini saya tanya sama
kakak sama yang lain-lain. Mana jurusan yang paling sulit untuk ditembus? Kedokteran. Nah, aku tulis ini. Cuman itu baik. Milih kedokteran. Lulus aku, langsung lulus. Nah, masuk kedokteran. Sudah masuk kedokteran bingung aku nih. Bayarlah uang pangkal nih. Kan waktu itu puluhan juta sudah uang pangkal. Zaman itu kalau sekarang ratusan juta. Puluhan juta. Nah, ini. Kalau bayar SPP masih bisa, saya masih ingat. Saya kerja ngisi bimbingan belajar itu dapat uang kira-kira 200.000 satu semester. Ya, 200 ribuan satu semester. Waktu itu SPP 120. Masih cukup kan? Saya bayarkan SPP. Tapi uang pangkal tidak cukup. Maka saya ngadep dekan. Waktu itu dekannya Prof. Rusdi. Masih ingat kan? Masih tahu Prof. Rusdi Ismail. Yang spesialis anak. Saya ngadep beliau, Prof. Saya bilang, begini Prof. Saya ini kalau soal bayaran ini, sama satu lagi sebelum Prof. Rusdi, Dokter Munggana. Begini, dokter, saya bilang, saya ini masuk kedokteran. Dan insya Allah sanggup, belajarnya ini sanggup. Nih. Tapi untuk membayarnya ini tidak sanggup. Kalau harus kontan, yang lain itu kan kontan. Saya diem nih. Kalau teman telah ngobrol, ayahku sudah bayar semua uang pangkal ini. Aku diem, mbak ini mana nak bayar ini kan. Akhirnya saya ngomong, boleh tidak saya cicil bayaran ini sesuai kemampuan saya. Terus dekannya baik, ini ngomong, cicil sampai kapan? Cicil sampai tamat. Kalau sampai tamat tidak lunas juga, tahanlah ijazah aku. Gini. Setuju. Terus tapi kata dekannya, jangan ngomong-ngomong, kaki yang lain melok bulok. Jadi akhirnya dibolehkan. Saya nyicil. Terus nyicil. Pokoknya punya duit apa, cicil. Jadi yang tempat bayaran sudah kasih tahu. Anak ini nyicil. Saya bersyukur banget. Saya ingat. Akhirnya singkat cerita, saya kemudian berusaha supaya bisa nyicil apa? Harus dapat beasiswa. Tahun pertama saya kuliahnya sangat serius. Tahun pertama saya jadi ranking 1 di situ. Nah, jadi ranking 1. Ranking 1 dapat beasiswa. Beasiswanya duit, banyak cek duitnya. 50.000 per bulan. Ya zaman itu kan banyak itu. Kalau mah itu satu semester berapa? 300. Bayaran SPP kan cuma 120. Dari 120 tadi saya bayar saya ngajar bimbel. Yang ini saya yang bayarkan untuk uang nyicil tadi. Kan kalau begitu seterusnya sampai akhirnya jadi dokter. Ternyata jadi dokter saya unggul, jadi dokter bisa ini bisa itu. Tapi saya lebih enjoy kalau ngajarin orang. Gitu. Paham? Jadi begitu saya jadi kepala puskesmas, banyak pasien saya, banyak nih kepala puskesmas. Dan terampil saya membedah apa itu banyak pasien segala macam itu. Tapi dalam diri saya merasakan enjoy-nya bukan ini, aslinya biasa baik, itu biasa baik. Tapi kalau sudah ngajari wong, ini ngajar ceramah hari ini kita sampai sore, saya kan enjoy ini. Begitu, enjoy. Jadi akhirnya begitu saya jadi kepala puskesmas, baru 1 tahun jadi kepala puskesmas, saya diundang oleh Unsri, katanya sini jadi dosen. Maka saya daftar jadi dosen. Jadi ujian lah, nih ujian. Tapi masih kepala puskesmas. Kemudian sampai saya bilang, kalau sudah turun SK baru saya akan berhenti jadi kepala puskesmas. Maka selesai SK, begitu turun SK saya berhenti. Tahun kemudian turun SK, saya berhenti. Terus kemudian jadi dosen, ngajar. Begitu jadi dosen, saya semangat lagi untuk masuk spesialis, masuk ahli. Saya jadi dokter ahli, sekolah terus jadi dokter ahli. Tapi masih ngajar juga, terus begitu. Akhirnya saya jadi profesor, cepat. Itu namanya syakilah. Itu namanya bakat. Jadi bakat tuh nggak akan bisa lari dari kita. Cocoknya memang aku ini pengajar. Tapi pengajar kebetulan, tadi milihnya apa tadi? Dokter. Jadi pengajarnya dokter, kan seperti itu. Maka kalau orang tidak kenal dikiranya Prof Yuwono tamat IAIN mana? Ada yang nanya mak gitu. Karena pecahnya ketemunya ngajar. Pas pernah suatu saat saya ketemu di Fakultas Kedokteran, ada yang nanya, Prof kesini ngapain? Ngapain? Aku ini gurunya dokter di sini. Tapi kan di masjid itu
Ya itu kan jam bukan jam praktek, itu kan jam di situ lah, kira-kira begitu. Nah intinya seperti itu. Nah terakhir setelah kita apa tadi? Pertama muhasabah, kedua punya rencana, ya kan? Rencananya harus sesuai dengan apa tadi? Bisa contoh bakat kita apa segala macam. Yang ketiga terakhir kerjakan. Untuk berbuat baik, untuk memperbaiki diri, jangan dihayalkan. Kalau ngayal-ngayal baik, tidak bisa juga. Ngayal bisa baca Quran, tapi tidak baca-baca. Tidak bisa ngayal, bisa hatam Quran, tapi tidak dibaca. Kalau misalnya ngayal untuk hatam Quran, kemudian dibaca sehari 1 lembar, bisa hatam tidak? Bisa. Tapi kalau cuman, aku sudah terbayang akan hatam Quran tanggal 28 Februari. Ya, terbayang, pas begitu sudah tanggal 28, 1 Maret bahkan, kok belum hatam? Karena cuman ayat. Maka kata Allah di Al-Quran surat 9:105, wa qul alu fasyarallahu amalakum. Kerjakanlah apa yang sudah kita tadi apa? Rencanakan tadi, kerjakan. Nah, mengerjakannya kata Rasulullah, bahasa Palembang belah ini, maknanya mengerjakan sesuatu itu beguyur. Tolong camkan, mengerjakan sesuatu itu beguyur. Contoh pengajian kita ini tiap hari atau sebulan sekali yang sama saya misalnya. Nah, itu namanya beguyur. Sebagus apapun para ustadz itu ngajar, jangan tiap hari. Saya tanya, apakah Nabi Muhammad ngajari orang itu tiap hari? Maksudnya orang yang sama diajari tiap hari? Tidak. Pengajian rutin Nabi Muhammad juga ada hari-harinya. Hari ini pengajian. Dan hadir kalau kita lihat dalam Sirah Nabawiyah, yang hadir pengajian Nabi Muhammad itu gentian. Jadi misalnya gini, ini dari suku apa gitu. Itu datang pengajian Rasul hari Kamis. Maka yang datang kepala desanya. Nah, besok Kamis depan yang datang RT-nya. Beda. Nah, kewajiban kenapa? Karena sibuk, masing-masing punya urusan. Maka yang kepala desa tadi kalau habis ngaji, balik ke desanya harus menyampaikan apa tadi yang diajarkan Nabi Muhammad. Yang ini juga, itu namanya beguyur. Contoh, Bapak Ibu, kita semua, seneng kan, kita mau kan sholat tahajud. Benar? Tapi jangan langsung berniat, saya akan tahajud tiap malam. Wah, mantap. Gitu kan? Mulai dari malam inilah nih. Malam Senin tahajud. Malam Selasa tahajud. Sampai malam Minggu depan masih tahajud. Malam Senin depan mulai, ngapa capek Nah, udahlah istirahat dulu. Seninnya tidak. Selasa, begitu nak tahajud, kok masih capek? Tidak juga. Rebu, baru mulai dipaksakan. Ayolah, jadilah. Pakso, kalau itu tidak kebiasaan. Paksokan. Tadinya biasanya 11 rakaat misalnya sama witirnya, sekarang cuman 3 rakaat, ngapalah capek ini. Nah, istirahat. Lama-lama terdedeh. Karena kita ini bernafsu betul mau itu. Maka kata Rasulullah, senyummu itu pun adalah ibadah. Jadi waya-waya cuman senyum ibadah. Nah, apalagi saya kasih contoh nih, cara berguyur, apalagi baca Quran. Ini dipesankan di Al-Quran sendiri, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Quran itu turun ke dalam hati. Jadi kalau hati ini tidak pacak memahami, mendalami, nyambung dengan Al-Quran, sebaiknya secara relatif berhentilah baca Quran. Jadi contoh, saya kasih contoh mudah aja. Kalau saya baca Quran dan kemudian sudah rasanya sudah ada ini lagi, apa namanya? Hati ini tidak nyambung, maka saya berhenti. Maka saya jarang membaca Al-Quran tuh iseng. Kalau saya baca Al-Quran serius. Pertama wudhu, jelas. Yang kedua, walaupun sambil tadi di mobil tadi, saya subuh tadi saya baca surat Yasin. Waktu nak ke masjid, saya baca surat Yasin sampai selesai. Di masjid, sambil nyupir saya baca surat Yasin. Tapi itu saya baca dengan sangat serius. Saya perkirakan perjalanan butuh 30 menit. Surat Yasin itu kalau dibaca cepat 7 menit. Kalau dibaca agak sedang 15 menit. Kalau dibaca betul-betul katakanlah agak lebih dihayati, diresapi mungkin 20-an menit.
Maka betul, saya agak pelan tadi baca terus naik turun sambil nyopir. Begitu. Nah, itu cara beguyur namanya. Sudah itu baik. Tidak cara belum target one day one juice. Akhirnya lama-lama tidak lagi 1 jus 2 jus tapi jus mangga, jus apa. Nah, gitu. Jadi inilah hari ini kita sudah belajar agak panjang saya ceritakan tentang berbenah, yaitu 1 muhasabah, kedua buat rencana, ketiga laksanakan dengan cara beguyur. Nah, kalau sudah seperti itu seterusnya. Untuk apa? Dari tadinya buruk menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Dan itu berlaku untuk kita utamanya dan keluarga kita. Itu baik. Kalau mak itu sibuk tak kira punya proyek tak kira sibuk tak nih. Jadi tidak ada yang nganggur, tidak ada yang pensiunan. Semua kita harus selama hayat di kandung badan ini harus tetap berbenah diri, menyibukkan diri untuk memperbaiki diri. Entah jadinya mak mano itu terserah tadi ujungnya saya ungkapkan tadi di surat yang pertama masih ingat? In uridu ilal islah masata'tu wa ma taufiqi illa billah. Apapun yang ada ini semua adalah atas taufik, izin, pertolongan dari Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Tafadhol kalau ada pertanyaan jadilah sikok 2 atau misalnya. Aja. Siapa dulu? Bapak aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Prof, kita ini kan mungkin ada yang mulai berguyur, mungkin sebentar lagi yang sibuk masalah Isra dan Mi'raj ini, masalah sholat ini. Jadi masalah sholat ini, apa esensi sholat wajib dengan sholat sunat itu? Terutama untuk diri kita dan kelompok kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya jawab agak sedikit panjang, tapi tidak apa-apa. Ini apa namanya, supaya tahu latar belakangnya. Pada waktu Rasulullah Mi'raj, kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Sampai di Sidratul Muntaha, singkat cerita, Rasul mengungkapkan kalimat At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu bacaan apa? Tahiyat. Di dalam mana bacaan itu? Sholat. Jadi itu bacaan sholat. Dan juga di Sidratul Muntaha, Rasul mendapat perintah untuk sholat fardu. Sholat fardunya 50 kali. Kemudian katakanlah secara udah diceritakan ringkasnya, jadilah 5 kali sholat fardu. Fardunya ain, tolong camkan. Karena fardu ada 2. Supaya agak panjang dikit nih. Fardu kifayah, contoh, fardu kifayah itu sholat jenazah. Itu kifayah artinya dicukupkan. Kalau sudah ada yang menyolatkan berarti tidak perlu kita melok. Tapi kalau ain, tidak boleh diwakilkan. Maka sampai ada dalil hadisnya sangat jelas. Kalau kamu tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak baca duduk, baring. Tidak baca baring, isyarat. Tidak baca isyarat, tetap harus sholat tapi tidak dia. Orang lain yang menyolatkan. Kan kira begitu. Ini dipahami dulu, dipahami. Nah, dari 2 hal itu tadi, kalau begitu Isra Mi'raj kita adalah itu esensinya. Nah, Rasul Isra Mi'raj itu dalam rangka apa? Ini pertanyaannya. 1, Rasul bertemu Allah. Ini clear ini dalilnya. Yang kedua, Rasul diyakinkan oleh Allah bahwa Isra Mi'raj ini menurut para ulama itu Isra Mi'raj terjadi pada waktu Amul Hazan. Rasul sedang mengalami duka cita yang sangat. Kalau bahasa kita secara nasional ini, kita secara kehidupan berbangsa terpuruk. Ekonominya sedang terpuruk. Pokoknya semuanya sedang terpuruk, maka Rasul Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, Rasulullah sangat optimis bahwa masa depan itu lebih bagus. Nah, berdasarkan ini tadi, apa esensi sholat? Kan ditanya ini kan. Esensi sholat itu seperti Isra Mi'rajnya Nabi. Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu serius apa tidak serius? Serius. Maka itu yang namanya khusyuk. Yang kedua, dengan Isra Mi'raj itu dari Rasul, dari keadaan terpuruk tadi secara katakanlah kehidupan itu tadi, setelah Isra Mi'raj Rasul hijrah. Setelah hijrah Islam menang. Berarti kalau itu setelah Isra Mi'raj terjadi kebaikan kemenang. Kalau itu setelah sholat juga terjadi kebaikan kemenangan. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai ada kasus kisah, ini saya punya jamaah, ini
nganter saya. Saya masih di kepala puskesmas itu di Pulau Bangka. Saya harus rapat ke Sungai Liat. Sungai Liat. Kemudian pergi dari saya di Muntok dulu. Ya, dari Muntok ke Sungai Liat itu disupiri. Oke. Nah, itu kan kira-kira 2-3 jam. 3 jam lah kita sampai Sungai Liat itu. Pas begitu pulang dari situ, sampailah di dekat Pangkal Pinang itu ada masjid. Ya, pas azan, Allahu Akbar, azan maghrib. Terus kemudian saya bilang, Pak supir, mampir masjid. Pikiran saya dia juga mau sholat kan. Pas sampai di masjid, aku sholat selesai. Pas aku balik dari sholat tadi, masuk ke mobil lagi, Pak supir kok udah di sini? Ya saya nggak sholat dokter. Oh gitu. Ngapa nggak sholat? Aku nggak sholat baru ya kira-kira setahun inilah. Ngapa itu? Dulunya sholat ya. Tapi sholat tetap miskin Pak dokter. Sholat tetap buntu ini. Jadi aku berhenti belah. Ini berarti sholatnya tidak ada dampak. Maka sholat itu ada dampak. Kalau Isra Mi'raj tadi masih ingat? Nabi Muhammad dari keadaan yang katakanlah terpuruk umatnya. Kalau Nabi Muhammad selalu kondisinya bagus ya, Rasul dari saya tinggal. Tapi umatnya diboikot, dibunuh segala macam. Kemudian berubah setelah Isra Mi'raj, ada hijrah, ada Madinah, sampai akhirnya Islam menang, sampai akhirnya kepada kita hari ini. Berarti setelah Isra Mi'raj terjadi kemenang. Nah, Isra Mi'rajnya kita adalah berarti setelah Isra Mi'raj, setelah sholat kita ini akan terjadi kemenangan. Nah, itu tadi kalau Pak supir tadi ngomongnya tetap buntu. Ini balik-balik lagi masalah ilmu, maka harus ngerti. Jadi contoh, ini saya jawabkan betul nih. Mak Mano kalau habis sholat ternyata masih tetap kita rajin sholat tapi banyak ujian. Apakah sholat salah? Enggak, karena hidup ini memang dua ujiannya. Bentuk ujian itu cuma dua. Satu adalah yang menyenangkan kita, dua yang kita tidak senang. Di Al-Quran dikatakan karoha. Jadi yang kamu benci. Contoh yang kita benci, tidak usah jauh-jauh nih. Kira-kira buntu benci tidak kamu? Kalau memang kamu tidak benci, kamu doalah, ya Allah jadikan aku buntu. Akhirnya jadi kalau kamu malah doanya sholat duha itu keren banget doanya. In kana rizki fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana mu'asiran fayasirhu. Oh ya Allah, permintaannya tuh lengkap nian. Kalau rezeki masih di langit, campakkan ya Allah. Mana kalau rezekinya emas, nanti campakkan juga. Nah, itu kalau itu kamu langsung ngomong, tidak ya Allah, kalau emas itu dari dalam bumi, metukan. Maka kakek jalan-jalan, misalnya jalan-jalan ke Kenten Laut, ketemu emas. Nah, itulah. Oke. Kemudian kalau haram bersihkan, kalau jauh itu kehendak kita kan? Kehendak kita apa hidup ini? Enak, seneng, sehat, ya, gembira apa segala macam, mati masuk surga kan itu kan? Itulah. Ya memang betul. Kalau soal mati kita masuk surga, insyaallah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setiap muslim meninggal pasti masuk surga, cuman dihisab dulu. Nah, sekarang sholat itu harus berdampak itu, Kak Haji gitu kalau. Nah, untuk sholat yang berdampak itu kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Harus sampai derajat khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu sholatnya orang yang merasa bertemu dengan mulai dari sekarang. Maka sholat itu jangan gaya-gaya. Mohon maaf tadi saya pagi jadi imam. Saya baca surat Waqiah. Surat Waqiah itu 89 atau 90 ayat. Antara itulah pokoknya 80 ayat. Kalau saya baca sampai selesai, itu nyai-nyai di belakang itu lutut gemeter. Maka saya cuma baca separuhnya saja. Itu pun ngebut. Saya kebutkan. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa. Ngebut pokoknya. Karena ada imam juga sudah panjang lambatnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Wah, yang sholat itu kalau yang muda biasanya mundur dulu dia kan, duduk dulu, ngerokok dulu kan ini. Habis itu, nah sudah agak ujung, baru dia. Jadi sholat yang khusyuk adalah sholat ketika merasakan bertemu Allah itu artinya ngerti, yang kita baca itu kita ngerti. Maka lebih baik yang Rasul menyetujui orang yang baca kulhu baik ketimbang yang baca surat-surat panjang. Kalau nak surat panjang, nak panjang, saya pernah sholat sampai berapa juz sekali tegak pernah. Tapi itu sendiri. Saya cuma 2 rakaat sampai menjelang subuh. Tidak apa-apa, nak dewean. Tapi kalau lagi sama jamaah, kemarin saya sholat Jumat jadi khotib. Itu rakaat pertama Alam Nasroh, rakaat kedua kulhu. Woi, itu jamaah itu caknya sumringah nian habis Jumatan itu kan. Wah. Mana khutbahnya sebentar lagi, khutbahnya cuma 10 menit. Tidak nyampe, 10 menit. Sholatnya tadi berapa menit? 3 menit kalau kayak gitu. 3 menit. Udah aku jingok itu habis Jumatan itu pecah ceria gitu. Malah ada yang salaman sama aku. Ini. Maksudnya itu terima kasih Prof. Nih. Lah nak makan kami ini. Jadi kira-kira begitu. Oke. Silakan Ibu. Ya silakan. Ini caknya ibunda ayahanda ini dua-duanya nanya kalau ini. Ayo silakan. Sholat itu waktunya sudah perhatikan kalimatnya. Ditentukan. Ditentukan itu artinya ada rentang. Bukan saklek, ingat, lihat. Kalau sholat itu dipastikan, bahasa Al-Qur'annya itu waktunya dipastikan, berarti waktunya cuma itu. Tapi kalau ditentukan, itu ada ketentuannya. Paham kan ketentuan itu? Contoh, masuk sekolah. Masuk sekolah. Itu kan ditulis paling lambat jam 7:30. Itu paling lambat. Boleh tidak masuk jam 6? Boleh. Boleh tidak jam 7? Boleh. Boleh tidak jam 7:28? Boleh. Kan kira-kira begitu. Nah itu namanya ketentuan. Tapi kalau kepastian, sholat harus jam 4. Teng. Nah, itu sulit. Nah sekarang soal waktu yang disebutkan ditentukannya ada 3. 1, waktu yang disebut sebagai, yang disebut apa? Sholat di awal waktu tadi maksudnya, yang intinya secara umum nih, ada 3. Ada waktu sholat yang harus, mutlak. Tidak boleh tidak. Kapan itu? Yaitu ketika kita ini sudah hampir habis waktunya. Minimal kamu dapat 1 rakaat. Ini harus sudah sholat. Tidak boleh tidak. Contoh begini. Nih. Sholat asar. Sholat zuhur. Sholat zuhur itu kapan waktunya? Sampai azan asar. Nah, begitu azan asar kurang 3 menit, kamu belum sholat, itu berarti harus sholat zuhur. Itu yang waktu yang harus, tidak boleh ditawar lagi. Kayak baiklah, nih. Nah, itu kapan lagi kamu nak sholat? Nah, batasnya adalah 3 menit tadi kan cuma dapat 1 rakaat. Ini, tidak mungkin 4 rakaat. Nah, kata Rasul, kalau kamu sudah 1 rakaat, maka masih boleh ngelanjutkan, selesaikan. Itu masih dihitung kamu sholat. Tapi ini bahasa Palembang nih, keperinyo, tolong camkan. Jangan mak itu nih adegan siang ini. Kaget. Asar 15.30. 15.30, 15.27 baru kamu mengamalkan kata Prof Yono. Salah paham kamu, aku tidak nanggung ya itu waktu yang harus, itu artinya yang harus, tidak boleh tidak. Ini di dalam kitab ditulis banyak, itu waktu harus, tidak boleh tidak. Oke, nanti bisa diperluas tuh maknanya. Yang kedua, waktu yang jais. Jais itu artinya yang dibolehkan. Dibolehkan itu artinya contoh,
sholat zohor, azan zohor 12 lewat 15 misalnya. Kemudian azan asar 15.30. Berarti mulai dari 12.15 sampai 15.30 itu adalah jais, waktu yang diperbolehkan. Itu dua pemahaman. Yang ketiga, nah ini tadi di awal waktu itu, waktu yang afdol. Yang afdol itu yang awal tadi yang paling bagus. Yang paling bagus dipandang. Kapan? Tolong camkan ini, perhatikan tadi. Contoh, zohor 12.15. Asarnya 15.30. Maka kebiasaan di masa Rasul, kalau musim panas, maka sholatnya itu dimundur. Bukan jam 12.30 misalnya. Sampai kira-kira matahari sudah agak redup. Kalau tadi kan 12 itu pasti tengah. Jadi, sampai matahari bergeser. Jadi kira-kira misalnya kalau di jam, misalnya sholatnya itu kira-kira jam 2. Oke. Kenapa? Untuk supaya tidak sengatan. Yo kalau jam dulu kan KTAC, cek. Lagi sholat itu menges juga. Mana panasnya, cek. Kusuk tak kalau itu? Oke, jadi kira-kira begitu. Nah, subuh. Coba. Ada tempat kami itu. Subuh itu, sholat sunnah sebelum subuh itu lebih bagus dari dunia seisinya. Jadi kalau mau itu, antara azan subuh sama sholat subuh harus dikasih kesempatan untuk sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu kan tidak mungkin waktu nak tertib kalau maksudnya tidak mungkin nak datangnya samuan gitu. Ada yang agak lambat-lambat. Ada tidak orang kebiasaan lambat-lambat bangun subuh, nak ini dulu nak itu segala macam lambat. Mamang ini lambat terus. Makanya harus ditunggu. Maka ada masjid yang sampai 15 menit habis azan subuh baru qomat. Itu yang tepat. Itu contoh. Itu kalau dia omong awal waktu bukan enggak? Bukan. Kalau dia omong cuma sekedar awal waktu. Awal waktu ada di dekat tempat kami itu. Habis azan subuh, kira-kira 3 menit kemudian qomat. Pokoknya dia cuma nengok yang ada di masjid itu baik. Habis azan misalnya, sudah habis azan subuh, la ilaha illallah. Karena masjidnya itu dekat tempat kami. Jadi mic-nya kalau kedengar. Kira-kira cak 3 menit kemudian, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung qomat dia kan. Jadi orang yang mau sholat sunnah, bisa enggak yang baru datang ini tadi? Jalan dari rumah ke situ 5 menit. Baca-baca subuhnya juga masbuk dia kan karena itu. Nah, jadi kalau subuh gitu. Jadi tolong, makanya rata-rata di masjid biasanya berapa? 10 menit. Kalau di dusun lebih lama. Maka kalau kita pergi ke Madinah, ke Mekah, lihat tak? Sholat subuhnya kapan? Sampai matahari hampir terbit baru sholat. Saya ingat banget tuh. Keluar dari sholat subuh di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Keluar dari sholat subuh itu sudah terang. Benar? Kalau kita keluar dari sholat subuh masih gelap. Misalnya. Ya, itu cerita. Jadi itu waktu yang contoh. Tadi Johor sudah, subuh sudah. Sekarang Isya. Nah, Isya ini ada lagi nih. Rasul suatu saat sholat Isya kira-kira jam 11. Jam 11 malam. Kemudian sahabat terlihat ngantuk sudah. Kata Rasul, andaikan tidak memberatkan umatku, sholat Isya waktunya yang paling tepat sekarang ini. Bayangkan. Tapi galak tak mulai kaget malam kita jam 11. Ini saya aja semalam jam 9 lah tidur. Udah terkantuk nih, tidur. Ya harus istirahat. Nah, jadi yang dimaksud awal waktu itu aja kita semua. Yang dimaksud awal waktu itu lebih ke arah afdolnya mana. Tadi sudah ceritakan Isya sudah, subuh, zohor sudah, subuh sudah, apa lagi yang belum? Maghrib sama asar. Oke. Nah, maghrib sama asar agak spesifik. Maghrib sama asar agak spesifik. Asar dulu. Rasul mengatakan jangan tidur setelah asar. Jadi kalau kamu ngantuk nian, sementara sudah jam 3, lana asar, berarti kamu sholat asar, nunggu sholat asar atau tidur dulu? Tidur. Ini sinianan. Karena sholat asar ditunggu sampai matahari nak terbenam. Jadi ini sinianan. Jadi kalau kita dalam ngantuk berat,
sementara jam sudah dekat asar, maka pilihlah tidur dulu. Karena tidak boleh tidur setelah asar, paham? Maka kalau mau itu sholat asarnya mundur apa tidak itu? Mundur. Untung masih ada waktu. Karena asar tadi jam 3.30 sampai jam 6. 2 jam setengah lumayan. Jadi kamu tidurlah sampai setengah 6. Baru kemudian kamu sholat. Ini senyaman. Ketimbang kamu lah ngantuk nunggu azan asar. Habis azan asar, terus sholatnya, maksudnya sholat lah, anggaplah sholat. Terus ngebutnya. Terus kemudian langsung nak tidur. Dakma itu contoh, itu cara tangannya. Nah, kalau maghrib agak berbeda. Ini maghrib yang cuman yang berbeda. Tapi maghrib ini pun pernah terjadi di masa Rasulullah. Orang datang itu sudah dekat-dekat isya. Karena dia punya kepentingan atau perjalanan atau apa yang baca ditinggalkan. Terutama kayak dokter ini. Azan maghrib pas sebelum diperkirakan operasi selesai sebelum maghrib. Tahu-tahu pasien ini terjadi komplikasi. Harus ditangani. Sampai azan maghrib juga. Nah, azan maghrib. Ini waktunya pendek. Ditinggalkan pasien tadi. Mati tidak? Nah, ini. Maka ini lanjutkan. Sama nyopir. Mohon maaf ini nyopir. Sopir ini. Lagi sopir ini. Di daerah apa nih kan mentang-mentang nak ngejar segala macam. Laju gara-gara itu kebut-kebutan. Celaka cek ini. Maka intinya, tapi kalau maghrib intinya sedapat mungkin begitu azan maghrib itu berhentilah semua aktivitas fokus untuk sholat maghrib. Maka tidak ada qobliyah sebelum maghrib. Karena maghrib nak disegerakan. Kenapa maghrib disegerakan? Salah satu contohnya Rasul menyebutkan di saat maghrib itu jin segala macam yang ganggu-ganggu itu lagi berkeliaran. Begitu kita masuk masjid, dia tidak melok masuk masjid yang ganggu-ganggu tadi. Tidak masjid, mamang itu masuk masjid, aku di luar baiklah. Nah, kira-kira begitu. Nah, tadi intinya begitu tentang waktu sholat. Demikian, mungkin ini baik. Insya Allah lain kesempatan kita lanjutkan lagi. Ya, buguyur baik, jangan nak dihabisin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah, jangan ada dosa kami berapapun banyaknya kecuali Engkau mengampuninya. Jangan ada kesusahan dalam hidup kami kecuali Engkau meringankannya. Jangan ada hutang di pundak kami kecuali Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami, ya Allah, kecuali Engkau menyembuhkannya. Wahai Allah, jangan ada kebutuhan kami dunia akhirat kecuali Engkau mengabulkannya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.